Tumben panas nih hari Pik. Ya bagus Cup, daripada hujan mulu. Bawahnya malah ngapa-ngapain. Iya. Malah banyak yang longsor. Iya, kayak kemarin tuh di puncak. Itu air sampai ngeluap dari kali. Terus kebun teh pada hancur. Di Sumedang sekampung gurug. Iya, musibah musim hujan gini. Banyak di mana-mana nih. Iya. Nah, itu Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Gimana? Sehat? Habib. Ahlan. Ya, Padahal Habib dalam. Ahsan sini aja. Kayaknya lebih enak, lebih seger. Udara juga adem. Ya akhir aja. Sini, lihat ya. Baik. Ya udah deh. Ya Allah. Ini begitu. Tempatnya. Allah. Bed baru nih. Alhamdulillah. Iya, ahsan kayak gini bed enak daripada ngontrak-ngontrak terus kan. Iyalah. Iya. Kalau di sini nyaman. Iya. Udah berapa lama nih bed? Baru seminggu ini beresnya. Baru seminggu. Iya. Pantesan rapi betul. Kita tahu aja bed di sini baru. Iya, kan kita kontak-kontakan terus, Wan. Kayaknya anak diajak kemari. Mestinya syukuran. Iya, Beb. Ani juga mau. Iya, Tapi udah. nunggu rezeki dulu. Oh gitu. Syukuran mah gak pakai nunggu rezeki. Berapa orang aja yang diundang baca Iya. Yasin. Syukuran. Iya, iya. Nyari berkahnya ya, Wan ya. Iya benar. Semalam, Wan, Ane ikut si Ucup ke rumah temennya. Alumnus, Teman-teman Ucup. alumnus pesantren, Wan. Ngobrol kita, bahas bab mazhab, masuk ke bahas Imam Ja'far. Bahas ke Imam Ja'far. Pas Ane bahas Imam Ja'far, dia senyumin, Wan. Siapa yang senyumin? Ini temannya si Ucup, sampai geleng-geleng kepala, Wan. Geleng-geleng kepala kayak disco aja. Dia kasihan sama Ane sama si Ucup. Eh. Kok bisa dia bilang. Gampang percaya sama Aja. ajaran Syiah. Ah. Ya itu kan jelas-jelas menyimpang tadi, Wan. Nyimpang gimana? Kayak nyimpang segala. Gimana, Cup? Nyimpang dibilang? Iya, Beb. Ini teman Ana bilang bahwa mazhab Ja'fari atau Syiah itu beda sama Ahlussunnah. Terus Ana bilang ya, Habib pesan bahwa beda itu bisa kita jadiin khazanah, jadiin rahmah. Ahsan. Dia malah nyengir. Nyengir. Sekaligus ngasih nyontoh soal wudhu. Wudhunya Syiah, katanya dia salah. Salah. Iya. Kalau wudhu salah, otomatis kan sholat nggak sah. Kalau sholat nggak sah, kan nggak diterima sama Tuhan. Nah, kalau sholat aja nggak diterima sama Tuhan, semua amal yang lain juga nggak akan diterima. Sambil dia bawain hadisnya. Hadis. Hadis apaan? Iya, hadis yang tentang jika sholat itu diterima, iya. maka diterima seluruh amalnya dan sebaliknya. Oh, itu hadis yang bilang in kubilat masih waha. Iya, itu hadisnya. Iya. Emang bener, Wan, kalau Syiah wudunya beda? Beda gimana, Pik? Tentu, Wan, katanya wudunya cuma diusap-usap doang, nggak dibasuh. Itu orang kan pasti pada ingat. Coba, Pik, yang Anda jelasin kemarin tuh tentang pandangan-pandangan ulama fikih dari kalangan ahli sunnah. Kan macem-macem tuh pandangannya, nggak satu. Iya, Bib. Di Ahlussunnah juga banyak perbedaan. Nah, wudhu ini juga masuk dalam bab fikih. Karena masuk dalam bab fikih, maka dianya ada sandarannya. Sandaran semua rujukan yang pastinya adalah apa? Al-Quran. Selain ada kaedah-kaedah lain yang ada selain daripada Al-Quran. Tapi yang pasti Al-Quran menjadi sandaran rujukan semua. Nah, maksudnya kita tanya dulu sama orang Syiah.
Mengusap itu ada dalilnya apa kagak? Pasti dia bilang nggak perlu cari dalilnya, kita ngikutin marjaknya aja. Orang awam mah nelen aja apa yang dibilang sama marjaknya. Marja maksudnya apa, Bu? Panjang Cup kalau mau kita bahas. Intinya dia adalah orang yang punya otoritas untuk ngeluarin hukum. Orang yang sangat ahli dalam bab fikih, punya kemampuan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa. Nah, orang-orang awam mengikuti fatwa-fatwa, hukum-hukum yang dikeluarkan sama dia. Itu namanya seorang marja. Nah, kita kembali lagi pada bahasan kita. Itu wudhu itu tuh ada dasarnya gak? Ada ayatnya gak di dalam Al-Quran? Ada, Bu. Ada. Ayat berapa tuh? Al-Maidah ayat 6, Bu. Ayat 6. Apa itu bunyi ayatnya? Coba lihat. Anak apa, Bu? Itu hafal? Nah, Bagus. Anak pondok, Wan. Iya. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat Ila sholati faghsilu wujuhakum wa wa aydiyakum ila marafiq ilal marafiq. ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'bain. Ahsantu. Tahu gak tuh artinya? Kira-kira artinya begini, Beb. Wahai orang-orang yang beriman, jika akan melakukan sholat, Jika hendak melaksanakan Ya. sholat, maka basuh wajah wajah dan tangan hingga sikut, hingga sikut, kemudian usaplah kepala kepala, dan kaki dan hingga kaki. mata kaki. Hingga mata kaki. Itu, Bik, ada berapa anggota wudhu, Bik, yang diperintahin dalam ayat Al-Quran Ada 4, Wan. yang disebutin? Iya. Apa aja tadi? Wajah, Wajah, tangan, tangan, kepala, kepala, sama kaki. sama kaki. Ini ayat tentang wudhu sekaligus menjelaskan detail tentang anggota-anggota mana aja yang wajib dalam wudhu. Perintahnya ada perintah fagsilu, yaitu artinya membasuh, dan ada perintah famsahu yang Allah perintahkan untuk diusap. Nah, di Syiah sama di Ahli Sunnah itu sebenarnya sama tentang ayat. Ini ayat. Problemnya cuma di ujung aja. Di ujung nih ayat. Wa arjulakum. Ini kalimat wa arjulakum baliknya kemana? Baliknya ke fagsilu baliknya ke famsahu? Dalam madhab Ahli Sunnah wal Jamaah baliknya ke fagsilu yang artinya apa? Dibasuh. Dalam madhab Syiah ini kalimat baliknya ke famsahu yang artinya apa? Diusap. Diusap. Coba kita perhatikan nih ayatnya. Perhatikan ya. Nih. Ntar cari dulu. Nih. Surat Al-Baqarah ayat Al-Maidah ayat 6. lupa. Ayat Al-Maidah ayat 6. Nih. Dan pakai Quran nih. Lihat nih. Ini kalimat ini permasalahannya cuma di sini. Mulai perintahnya di sini. Fagsilu wujuhakum. Ini perintahnya apa? Fagsilu artinya perintah dibasuh. Wujuhakum. Muka dibasuh. Wa aidiyakum. Tangan dibasuh. Ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum. Kepala diusap. Wamsahu itu artinya diusap. Kepala nih diusap. Atau gini diusap. Wa arjulakum. Nah, ini kalimat wa arjulakum kembalinya kemana? Ke sini, ke fagsilu, atau wa arjulakum ini baliknya ke sini, ke famsahu. Orang Syiah menganggap baliknya yang terdekat, yaitu wamsahu, bukan balik ke yang jauh, yaitu fagsilu. Nah, artinya orang-orang Syiah punya dalil melakukan diusap itu anggota badannya waktu wudhu di
usap kakinya. Nah, begitu juga orang ahli sunnah ya juga punya dalil. Intinya kita gak boleh saling menyalah-nyalahkan dan nganggap ini nyimpang, gak ada dalilnya, gak ada dasarnya. Kita saling hormatin aja, gitu. Ngerti gak sampai di sini? Iya. Beneran ngerti? Iya, Beb. Apa tadi? Pik. Ya bab yang dibasuh sama yang diusap itu kan. Iya, yang diusap tadi itu kembalinya aja di ujungnya Iya, yang di ujungnya. yang beda. Udah gitu aja. Jadi sederhana aja kan. Dalilnya juga sama-sama Iya. Al-Qur'an. Sama-sama Quran. Sama-sama punya dasar. Iya, cuma beda menafsirkannya aja berarti kan, Beb. Gitu. Jadi gitu, Cob. Pembahasannya ini. Ini kalau dalam kayak ada bahasa Arabnya disebut, kita kan pernah belajar kan di pondok kan? Iya, Nah, Beb. disebut maf'ul. Ini posisinya dia ini mansub. Kayak gitu, ada yang nyebutnya posisinya majrur. Masya Allah. Posisinya tapi ini maf'ul istilahnya. Masya Allah. Jadi bisa kepake nih Beb. Ilmu ke mondok dulu. Iya. Itu masuk siapa kan? Itu anaknya Haji Qadir. Kirain siapa kan? Jadi gini, ini seperti kita nulis angka nih, ini angka Iya. 6. Iya. Di posisi anak ini angka 6. Iya. Tapi ini bacanya di situ apa? Angka berapa? 9. Angka 9. Tinggal mandangnya dari sudut pandang yang mana aja kayak gitu. Iya. Ini mandangnya kayak gini, bener gak? Ya dua-duanya Iya. bener, Bu. Ini bener gak mandangnya 6 ya? Bener. Iya. Itu mandangnya 9 ya bener 9. Sama-sama ada dalilnya, sama-sama ada dasarnya. Udah intinya gini, kita jangan mau nyala-nyalain. Biarkan orang dengan caranya, kita dengan caranya, dan semuanya kita hormatin dalilnya masing-masing. Iya, Beb. Jadi jelas nih, Beb. Oh iya, Beb. Gimana? Gahwa ya? Kalau sekarang, oh iya, Ya? enak. Ya, Beb. Gahwa juga ya? Boleh. Iya. Kalian kalau ada cemilan-cemilannya deh. Iya, iya.